Dewan Konsolidasi Akbar. Besok dan lusa atau aksi besar-besaran. PKPU itu sendiri yang menjanjikan sebagai satu rujukan bahwa Undang-Undang Nomor 7 PKPU itu sendiri satu langkah dalam ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan PKPU itu sendiri. Paslon 4 dalam hal ini adalah Ibu Sherly Juanda. Kami mempersoalkan terkait dengan kesehatan ortopedinya. Kita tahu yang bersangkutan dari lutut sampai kaki itu mengalami sakit pasca insiden yang ada di Tali Abu itu sendiri. Dan kemudian ini tidak boleh dalam perspektif kami bahwa hanya diakomodir di atas kertas bahwa yang bersangkutan sehat. Ketika kami tanyakan tadi, di dalam dokumen itu tertulis sehat atau tidak sehat atau mampu tidak mampu. Jawaban KPU bukan tertulis sehat, tapi mampu dan tidak mampu. Oleh karena demikian ini akan kita pertanyakan, apakah penyampaian Ketua KPU bahwa surat keterangan itu keterangannya hanya mampu tidak mampu atau sehat tidak sehat. Jika keterangan di dalam ketentuan peraturan mengatakan bahwa surat kesehatan jasmani rohani itu tertulis sehat dan tidak sehat, maka Ketua KPU Provinsi Maluku Utara telah melakukan pembohongan terhadap kami masyarakat Maluku Utara. Pertama, jika ini dalam pembuktian yang akan kami sampaikan pada Dewan Kehormatan dan kemudian hasilnya nanti taruhlah misalnya akan dikeluarkan, yang pertama kami meyakini dalam sanubari kami bahwa ini tidak ada keadilan di KPU Provinsi Maluku Utara ini sendiri. Kami tidak menginginkan pilkada di Provinsi Maluku Utara ini kemudian tercoreng dengan cara-cara curang. Dia seperti apa? Artinya bahwa secara kasat mata kita melihat bahwa yang bersangkutan ini sakit, ya kan, akibat karena kecelakaan. Begitu. Artinya ya masa orang sakit dinyatakan sehat, ini kan sesuatu yang keliru yang harus kami luruskan di Bawaslu. KPUD Maluku Utara secara tidak profesional dan sangat diskriminatif ya. Kami melihat bahwa mereka telah diduga melakukan ada indikasi pelanggaran seperti itu ya, karena ketidakprofesionalan dan diskriminasi KPU kan seperti itu. Terus makanya kami dan tim ada sekitar 3 sampai 14 orang surat kuasa itu kami mengajukan pada hari ini, dan kami meminta Bawaslu bisa melakukan proses persidangan adjudikasi ini sesuai dengan wewenang dan tupoksi mereka. Jangan maju. Tes 1 2. Ayo duduk. Tolong diatur yang berkesempatan Ibu calon Gubernur Maluku Utara yang baru saja ditetapkan dalam rapat pleno KPU tadi malam, agak ribut dari kamera dan sebagainya, agar semua bisa. Lutut sampai telapak kaki, saya sudah melewati 3 operasi, masih ada 2 dan 3 operasi lagi. Saya masih harus kembali ke RSPAD di Jakarta untuk melakukan operasi keempat. Tapi saat ini saya dalam kondisi baik, hanya belum bisa duduk teguk karena kakinya masih harus rata seperti ini. Pagi hari ini saya tiba di Kota Ternate dan pagi ini saya menerima SK nomor 56 tentang penetapan calon pengganti. Pagi ini saya menerima SK 56 penetapan calon pengganti Gubernur Maluku Utara yang menetapkan saya Sherly Juanda Laos sebagai calon Gubernur Maluku Utara menggantikan
mendiang suami saya, Bapak Beni Laos, yang berpasangan dengan Bapak Salim Sehe. Dalam hal ini adalah paslon nomor 4 dalam Pilgub calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Paslon 4 dalam hal ini adalah Ibu Sherly Joanda. Kami mempersoalkan terkait dengan kesehatan ortopedinya. Kita tahu yang bersangkutan dari lutut sampai kaki itu mengalami sakit pasca insiden yang ada di Taliabu itu sendiri. Dan kemudian ini tidak boleh dalam perspektif kami bahwa hanya diakomodir di atas kertas bahwa yang bersangkutan sehat. Ketika kami tanyakan tadi, di dalam dokumen itu tertulis sehat atau tidak sehat atau mampu tidak mampu. Jawaban KPU bukan tertulis sehat, tapi mampu dan tidak mampu. Oleh karena demikian ini akan kita pertanyakan, apakah penyampaian Ketua KPU bahwa surat keterangan itu keterangannya hanya mampu tidak mampu atau sehat tidak sehat. Jika keterangan di dalam ketentuan peraturan mengatakan bahwa surat kesehatan jasmani rohani itu tertulis sehat dan tidak sehat, maka Ketua KPU Provinsi Maluku Utara telah melakukan pembohongan terhadap kami masyarakat Maluku Utara. Pertama, jika ini dalam pembuktian yang akan kami sampaikan pada Dewan Kehormatan dan kemudian hasilnya nanti taruhlah misalnya akan dikeluarkan, yang pertama kami meyakini dalam sanubari kami bahwa ini tidak ada keadilan di KPU Provinsi Maluku Utara ini sendiri. Kami tidak menginginkan pilkada di Provinsi Maluku Utara ini kemudian tercoreng dengan cara-cara curang. Kalau saja masyarakat dibodohi dari dulu Lakukan konsolidasi akbar. Besok dan lusa atau aksi besar-besaran. PKPU itu sendiri yang menjanjikan sebagai satu rujukan bahwa Undang-Undang Nomor 7 PKPU itu sendiri satu langkah dalam ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan PKPU itu sendiri. Kalau saja masyarakat dibodohi dari dulu Lakukan konsolidasi akbar. Besok dan lusa atau aksi besar-besaran. PKPU itu sendiri yang menjanjikan sebagai satu rujukan